Nitipkannya ke siapa? Titip sama Allah. Secara kemanusiaan satu dengan yang lainnya, ya menitipkan keluarganya itu tentunya sudah mafhum, ya sudah pasti dipahami. Tetapi yang inti itu dia menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluhumud du'a alahu, dan si musafir meminta kepada mereka itu, ya, ahlahu aqaribahu ashabahu, ya, ad-du'a alahu, untuk mendoakan dirinya, minta, ya, didoakan. Wa yad'u lahu, dan ia sendiri mendoakan mereka itu, ya, keluarganya, sahabatnya, kerabat dan tetangganya. Wa rawaina fi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ghairihi, dan selain dari musnad Imam Ahmad, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha ta'ala iza stauda'a syai'an hafidhahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila ada seseorang menitipkan sesuatu, hafidhahu, maka Allah akan menjaganya. Nah, ini sebuah hal yang bisa bermakna bagian dari sebuah adab kepada sesama makhluk dan adab kepada Allah ketika ingin pergi itu menitipkan keluarga, anaknya, semuanya, harta, kerabatnya, bahkan tetangganya pun masuk bagian dari yang dia titipkan kepada Tuhannya. Ya kan, kita bermasyarakat, bertetangga itu sudah asik, sudah enak, sudah sama-sama memahami. Kalau kita tidak menitipkan kemudian berubah pada suasana yang baru, sulit lagi, ya. Itu betapa, ya, bagian dari sebuah hal yang perlu dititipkan. Yang kedua maknanya, ada kepedulian, bahwa orang Islam itu punya kepedulian terhadap tetangganya, sehingga ketika dia menitipkan keluarganya juga dititipkan juga tetangganya. Ya, dan Nabi bersabda, Innallaha ta'ala idza stauda'a syai'an hafidhahu. Sesungguhnya Allah apabila ada seseorang menitipkan sesuatu, hafidhahu, Allah akan menjaga titipan orang itu. Nah, tinggal lagi bagaimanakah, ya, nanti cara menitipkannya. Bagaimana cara menitipkan kepada Allah? Wa rawaina fi kitab Sunni wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Ibnu Sunni dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Man arada an yusafira, barang siapa yang hendak melakukan perjalanan, bepergian, falyakun liman yuhadithu, maka hendaklah dia mengatakan kepada yang akan ditinggalkannya, Astaudiukumullah alladzi la tadiu wada'i. Ya. Aku titipkan kalian kepada Allah. Ya, jadi astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Alladzi la tadiu wada'i, yaitu zat yang tidak menyia-nyiakan
segala titipan kepadanya. Nah, bagaimana kalau orang tidak bisa berbahasa Arab kemudian berbahasa Indonesia? Apakah sama? Insya Allah sama. Mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh nggak bisa nih melafazkan kalimat ini, ibu ya, karena sudah sepuh tidak bisa melafazkan ini. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Waktu mau berangkat, aku titipkan kalian dan semua ya yang ada pada kalian pada Allah, karena beliau dialah zat yang tegak tidak pernah menyia-nyiakan ya barang titipan. Udah, maka berdasarkan hadis yang tadi, hafizah, Allah akan menjaga barang titipan. Nah, ini berarti bukan cuma berdoa, tetapi orang Islam itu memang secara totalitas itu digantungkan dirinya sama Allah. Sampai dia menitipkan, dia percaya benar dititipkannya itu sama Allah. Ya, apalagi kalau perginya lama, itu sangat memungkinkan banyak anak. Kenapa tidak dititipkan? Siapa yang ya kita tinggalkan, maka kita mengatakan ya, ada ikrar, ada yang diucapkan. Wa rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya aidan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kami meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza arada ahadukum safaran," apabila bermaksud salah seorang untuk melakukan perjalanan haji, umroh, falyuwaddi ikhwanahu, maka hendaklah dia menitipkan, berpamitan dan menitipkan keluarganya, saudaranya, ikhwana, saudara-saudaranya. Fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairan. Sesungguhnya Allah yang menjadikan doa-doa mereka itu kebaikan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Orang menyebutnya walimatu safar gitu ya. Sebenarnya yang paling cocok itu walimatu taubik berdasarkan hadis ini. Ya, jadi pamitan dan menitipkan. Walimatu taubik ya. Walimah berpamitan, walimah menitipkan. Ya. Nah, itu orang yang mau pamitan itu kan didoakan. Allah mengatakan ja'ilun fi du'aihim khairan. Allah akan jadikan doa yang hadir itu, yang dimintakan itu jadi kebaikan. Nah, itu doa untuk orang yang mau berangkat musafir secara umum, mau haji, mau umroh, mau bekerja di luar daerah, ya, pergi jauh, ya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Safar-safar muda sunnah dia berpamitan semacam itu, menitipkan keluarganya. Wa sunnatu ayyakula lahu min yuwaddi'uhu ma ra'ayna min sunani Abi Dawud. Ya. Dan sunnah mengucapkan bagi si musafir madiwaddi'uhu, kepada orang yang dititipkannya. Orang yang dititipkannya ini tadi ma ra'ayna fi sunani Abi Dawud an qaza'ata, apa yang kami meriwayatkan hadis dalam Sunan Abu Dawud dari riwayat Qaza'ah. Qala li Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Berkata perawi, berkata Ibnu Umar ya kepadaku, ta'ala uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ala, sini. Uwaddi'uka, aku akan menitipkan kepadamu kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah menitipkan amanataka wa khawatima amali. Aku titipkan kepada Allah dinaka, agama kalian, wa amanataka, dan amanah kalian. Yang dimaksud amanah ini adalah keluarganya, semua orang yang dalam, ya, kewajiban dia memeliharanya. Wa khawatima amalika, dan aku titipkan juga khawatima amalika, ya, penutup dari ibadah kalian. Jadi maknanya kalau dia pergi gitu, dia pergi, kemudian orang yang dititipkan itu meninggal dunia sehingga tidak bisa bertemu lagi, maka khawatimul amalnya juga dititipkan juga. Maka Allah akan menjaganya, artinya insya Allah husnul khatimah. Bayangkan ya, jadi sampai hal-hal yang bukan cuma sekedar fisik gitu. Kalau hadis-hadis yang lalu kan yang dititipkan itu kan keluarganya, sahabatnya, tetangganya. Artinya yang menyangkut fisik. Tetapi di sini termasuk juga wa khawatimah amal. Ya. Penutup amal kalian juga aku titipkan kepada Allah. Ya, ini banyak nih maknanya. Kalau memang mesti terputus, ya, karena kematian, maka hendaknya penutupnya itu bagus, husnul khatimah. Yang kedua, ketika dititipkan itu, Allah memberikan kehendak orang ini yang pergi pulang dulu, atau orang ini diberikan tambahan umur sehingga bisa berjumpa, bisa bertemu. Ya, nanti Allah memeliharanya, menjaganya itu bisa dengan berbagai macam caranya. Ya, jadi titip. Cuma biasanya istrinya, kalau kita titip ngomong sama istri kita ngomong begitu, istri kitanya yang nggak mau gitu. Jaga ya anak-anak, ya, kutitipkan kamu anak-anak semua ini kepada Allah, mudah-mudahan Allah. Ngomongnya yang nggak disangkanya bekas gitu. Disangkanya ini sebagai kalimat terakhir sebelum pergi dan dia tidak ketemu lagi gitu. Padahal sunnah menitipkan. Nah, ibu-ibu yang sudah ikut pengajian ini atau yang ikut live streaming nggak usah protes gitu. Memangnya disunahkan. Kan sangat mungkin ya sangat mungkin bahwa kita pergi tidak kembali, dan banyak hadis-hadis yang sahih dan banyak ini jalannya diistinbat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengistinbat kesunahan membuat wasiat. Ya, di sini tidak disebutkan, tapi dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu mengistinbat hadis ini untuk bikin wasiat. Pergi haji, pergi umrah, pergi keluar negeri, kemana saja kita pergi, lama bikin surat wasiat. Tulis, kalau saya tidak kembali, tidak pulang, saya berwasiat sebagai berikut. 1, tanah saya jumlahnya sekian, tulis rumah tadi yang kosong, yang nilainya sekian-sekian. Kemudian anak saya sebutin, istrinya berapa, sebut juga di situ. Ya, tulis. Pembagian yang menurut kita mau tulis di situ. Tutup, kemudian tulis, jangan dibuka kecuali saya.
tidak kembali. Saya berangkat haji bikin umroh, saya bikin wasiat. Ya, saya titip sama Ustaz Samsudin. Ya, ada ipar saya titip. Saya percaya dia nggak mungkin bukanya. Ya, titipkan. Apakah dengan menulis semacam itu jadi nggak kembali gitu? Nyatanya kan nggak bolak-balik ini. Nah, kalau pulang jangan dibuka, simpen aja. Surat wasiat kita ini, jadi bikinnya umum. Akad haji, apa saja, terus yang umroh, pergian, wisata religi ke negara-negara lain atau pergi ke daerah. Jadi mau berangkat lagi, nggak usah berulang-ulang. Jadi kita sendiri juga udah puluhan tahun itu, ya, udah lupa bahasanya. Tapi kan kita yakin dulu pilihan kita itu. Nah, jadi ketika memang benar seandainya kita udah kembali, sudah nggak ada masalah karena sudah ditulis. Ya, seperti itu. Qala al-Imam Al-Khattabi, berpendapat Imam Al-Khattabi, al-amanatu huna ahluhu wa man yukhalifu. Yang dimaksud dengan amanah di sini, amanah taka itu astaudiullah dinaka wa amanataka itu. Amanah di sini maknanya ahluhu, keluarga. Wa man yukhalifuhu, orang yang akan ditinggalkan, pembantu, yang kerabat yang ikut sama dia, termasuk pembantu yang wa maluhul ladzi inda ya aminihi, dan harta di sisi orang yang dia percaya. Qala, berkata beliau, wa zakara dinahuna, dan penyebutan kata din di sini li anna safara mazannatul masyaqqati. Oleh karena safar itu, bepergian jauh itu, mazannatul masyaqqah, tempat diduganya banyaknya kemasyakatan. Tak kembali, perang, tertembak, jatuh di jurang, dan lain sebagainya. Dulu kan nggak seperti sekarang jalan. Lewat hutan, maka dia bertemu binatang buas. Padahal lawannya cuma ular, cuma segede gelempol telunjuk. Ya. Tetapi dia di jalan digigit ular kobra, maka dia nggak pulang. Lawannya kecil, tapi dia bisa jadi nggak pulang. Dulu kan gitu, itu yang dimaksud dengan mazannatul masyaqqah, tempat diduganya banyak masyarakat. Nah, kalau sekarang nggak ada ular karena manusia mendominasi daerah perkotaan, kendaraannya banyak, tapi bisa jadi pencoleng, pemburu. Yang menggantikan ular macam itu justru orang sekarang. Gak usah nunggu malam, siang, dan gak usah nunggu sepi. Ketika banyak orang pun sekarang ini dilakukan. Nah, itu mazannatul masyaqqah. Farubbama kana sababan ihmali ba'di umuriddin, dan terkadang yang demikian itu menjadi sebab melalaikannya sebagian dari urusan agama. Ya, jadi ini menitipkan agama, menitipkan keluarga, menitipkan ya apa itu khatibul amal pun bagian dari minaddin, urusan yang menyangkut agama. Jadi yang mau berangkat haji, yang mau umrah, bikin cukup satu kali, setelah itu saya kasih aja siapa yang kita percaya. Nanti selesai dipulangin. Mau berangkat lagi, titip lagi. Ulangin, titip lagi. Berangkat terus. Ya. Qultu qaza'a bi fathil qa wa bi fathil zail wa iskaniha.
Khaza'ah itu nama orang. Warawainahu fi kitab binti at-Tirmidzi aidan an-Nafi'in an ibni Umar qala. Kami meriwayatkan pula hadis di dalam kitab Imam At-Tirmidzi dari Nafi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'a rajulan akhadha biyadihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menitipkan kepada seseorang itu tadi akhadha biyadihi, beliau mengambil tangannya. Jadi bukan cuma sekedar ngomong, tetapi tangannya diambil kemana. Fala yada'aha hatta yakuna rajulu huwa alladhi yada'u yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melepas tangan laki-laki itu sehingga laki-laki itu yang melepas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang lebih dahulu mengucapkan salam dan orang yang lebih dahulu bersalaman, dan Nabi tidak melepas kalau orang itu tidak melepas. Wa yaqulu, dan Nabi mengucapkan astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa akhirah amanika. Kalimat itu jelas banget ya. Astaudi'ullaha dinaka, aku titipkan kepada Allah agamamu, wa amanataka, dan amanah Allah yang ada padamu, anak, istri, rumah, pekerjaan, pembantu, orang-orang yang bekerja dalam lingkungan kita, itu termasuk amanah. Wa akhirah aman, dan aku titipkan akhir dari amanah. Nah ini kan berarti yang fisik dan yang metafisik, yang bersifat terlihat oleh mata dan yang tidak terlihat oleh mata. Akhir umur pun dititipkan kepada Allah. Ya, inilah yang dijadikan dalil kenapa perlunya menambah walimah di samping 11 walimah yang sudah dikenal. Di dalam Syarah I'anatul Talibin itu dijelaskan tentang walimah itu kan, innal walaimah asyratul ma'wahidin man adda'a qad azza fil aqrani. Sesungguhnya walimah itu 10 tambah 1 11 ya, karena itu bagian dari alur, jadi begitu mesti kalimatnya sehingga memenuhi kaidah. Man adda'a, barang siapa yang mengerjakan 11 dan walimah itu, qad azza fi akrani, dia akan mulia pada orang-orang yang satu kurun dengan dia, pada lingkungannya, pada masa itu banyak. Nah di akhir itu wanaqi'atun liqudubihi wa walimah, wanaqi'atun liqudubihi. Walimah naqi'at itu ketika kepulangan. Jadi walimah yang di luar yang kita maksudkan ini 11 itu, yang ke-10 itu naqi'ah, pulang dari bepergian jauh, pulang haji, pulang umrah, pulang dari luar negeri, pulang dari mana saja, syukuran. Wa walimah yang ke-11, walimatul walimah li musibatin, karena ada musibah, kematian dan lain sebagainya, termasuk kebakaran rumah dan lain sebagainya. Wa takunu min jirani, dan walimahnya itu dipersiapkan oleh tetangganya. Jadi bukan yang musibah yang menyiapkan makan, tetapi tetangganya bergantian selama 3 hari 3 malam menyediakan makan untuk yang musibah dan orang yang hadir. Nah ini berarti walimah yang ke-12 gitu ya.
Jadi walimah yang ke-12 bukan pulangnya tapi keberangkatannya. Walaupun Nabi tidak bikin walimah, Nabi panggil mau berangkat itu siapa yang diamanahkan untuk melihat keluarganya, mengontrol keluarganya, menjaga yang dia punya, mendoakannya, pegang tangannya. Aku titipkan kepadamu ya agama, amanah dan akhir amanah. Ya. Itu begitu tata caranya. Warwaina aidan fi kitab Tirmidzi an Salim. Kami meriwayatkan pula pada kitab Imam At-Tirmidzi pada periwayatan Salim. Anabna Umar kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran. Sesungguhnya Ibnu Umar ya, beliau mengatakan kepada seseorang ketika ia ingin melakukan perjalanan. Ibni binti, dekatlah sini, dekatlah kepada saya. Wadi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'u. Aku titipkan kepadamu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kamu. Fayaqul, kemudian Ibnu Umar mengatakan, Astaudiullah hadina. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Wa amanatan, ya, dan amanah-amanah. Wa khawatimah amalik, ya, dan segala penutup amanah. Qala At-Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahihun. Berpendapat Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan dan sahih. Ya. Dan sudah lalu pembahasannya pada mustalahul hadis. Ini dua kemungkinannya, matannya yang hasan, ya, sanadnya yang sahih, atau sanadnya yang hasan, matannya yang sahih. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bil isnad sahih an Abdullah bin Yazid al-Khatami as-Sahabi radhiyallahu anhu qala. Ya, kami riwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah bin Yazid al-Khatami, yang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyati al-jaysh qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau bermaksud menitipkan bala tentara, satu peleton, satu KSSK, ya, apa satuan yang terkecil itu dalam tentara, di bawah peleton apa? Ada satu kompi, ya. Di bawah satu kompi itu satuan setingkat kompi, SSK, ya. Dia tidak satu kompi tetapi hampir seperti itu. SSK, satuan setingkat kompi. Jais itu nama. Apabila beliau menitipkan tentara, beliau mengatakan, Astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatimah a'malikum. Ya. Aku titipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, ya, dan penutup amal-amal kalian. Ya, artinya bagusnya amal kalian dititipkan. Nah, ini hadisnya ini periwayatannya banyak sekali, ya, bukannya cuma satu. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam kitab At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ia pernah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini uridu safaran fazawwidani. Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku ingin bermaksud melakukan perjalanan jauh, ingin musafir. Fazawwidni, bekali, ya, bekali aku, ya, apa yang mesti dipersiapkan, yang mesti ada bagi orang yang mau bepergian. Zawwidni, faqala zawwadaqallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah membekalimu ketakwaan. Artinya di mana saja takwanya tidak hilang. Karena kemudian laki-laki itu mengatakan zidni, tolong tambahkan. Qala wa ghafara dzamba. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Qala zidni. Kemudian laki-laki itu mengatakan lagi, tolong tambahkan. Qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagimu kebaikan di mana saja kau berada. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Berkata Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini hasan kedudukan. Nah, jadi banyak sekali, dan ini belum tuntasnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bagian yang harus dilakukan itu berpamitan. Yang kedua, menitipkan apa yang kita tinggalkan itu sama Allah. Kalau kita titipkan sama Allah, hafizah, Allah akan memelihara. Kenapa mesti pusing ketika kita sudah menitipkan? Bahkan ketika pulang rumahnya terbakar rata habis. Ketika pulang keluarganya dalam kondisi yang musnah, maka percayalah itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah titipkan sama Allah. Allah menseleksi, Allah memberikan yang terbaik. Ya, penting. Bab istihbabi talabihi al-wasiyyata min ahli al-khair wallahu a'lam. Ala bismillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, Allah, Allah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'uliha ilahi wa asfiya'illah khususan sayyidina al-alawiyyin wa awliya'il qawli ajma'in summa ila arwahi masyayikh dzikr wa tauhid السيد عمر بن عيسى برا وهاشم القرني والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعب بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر البشير وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد الشافعي هدامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وعلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا منه وأصيادها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور والفرد في الأمور وحماقة الحضور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما والأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في ظلمة الغرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع قولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إلى تقش الصحب والحمد للإله في الملء والدنيا